Kita masuk di bagian yang keempat ya. Berapa banyak dari saudara yang excited di bulan Juni ini firman Tuhan itu menantang kita, expanding. Saya tuh ngerasa ya saudaraku kayak iman saya itu ditarik gitu. Expanding my faith gitu. Saya berdoa itu juga yang saudara alami. Saya akan masuk pada bagian yang keempat dan saya akan berbicara saudaraku tentang kejutan tak terduga. I think everybody loves surprise. Betul ya? Itu yang saya alami saudara. Baru saja minggu lalu kami melayani di mission trip di Nias. Teman-teman di Jakarta sangat banyak yang juga ikut bersama-sama. Tuhan kerjakan luar biasa saudaraku. Pada hari minggunya Pastor Jonathan itu berbicara tentang firman minggu lalu, faster than you think. Masih ingat ya firmannya, faster than you think. Waktu saya dengar itu saudaraku, saya terkejut karena itu yang saya sedang doakan. Ada beberapa hal yang saya berjuang di dalam doa saya tarik itu terjadi di dalam kehidupan saya saudaraku. Itu sebabnya ketika firman itu disampaikan saya percaya itu menjadi rema dalam hidup saya. Ketika saya duduk mendengar Pastor Jonathan menyampaikan pesan saudaraku. As usual saya tuh terbiasa kalau dengar firman ya saudara. Saya tuh gak suka dengar firman cuman anteng-anteng gitu. Setiap kali pembicara siapapun itu menyampaikan sesuatu, saya akan katakan amin yang paling keras saudaraku. Saya imajinasikan dan terus saya kerjakan itu di dalam diri saya. Saya aminkan itu dan saya terima. Saya nggak peduli kiri kanan menganggap itu apa. Tapi for me itu rema. Dan buat saya ketika saya terima rema, ini yang ada di benak saya. Tuhan saya setia, kalau dia sudah memberikan remanya, dia sanggup menyelesaikannya sampai jadi. Itu sebabnya hari Minggu kemarin ketika saya terima, bukan karena itu suami saya saudaraku. Tapi siapapun pembicara, saya tuh terbiasa. Jangan hanya duduk kayak anteng-anteng aja, saudara dengar firman santai-santai aja. Tapi setiap firman itu masuk ya saudaraku, itu ada kekuatan di dalamnya. Ketika saudara katakan amin, ketika saudara jadikan, imajinasikan, kerjakan di dalam diri saudara. Saya tangkap faster than I think. Faster lebih cepat dari yang saya pikirkan. Hari Seninnya saudaraku kami pada saat itu mengadakan encounter sepanjang hari saudara. Tapi hari Selasanya, I receive the good news. Saya terima kabar baik dan saya katakan terima kasih Tuhan. Faster than I think. Lebih cepat saya enggak menduga saudaraku. Baru hari Minggu saya aminkan. Baru hari Minggu saya katakan yes. Hari Selasa sudah terjadi. Hari Selasa saya terima good news. Besoknya hari Rabu saudaraku, saya kembali terima another good news. Saya katakan kepada Tuhan, good news upon good news upon good news. Saya berdoa kejutan yang seperti ini yang akan terjadi atas hidupmu. Tapi ya saudara, saya mau katakan ini kepada saudara. Sadarkah saudara bahwa Raja Wali itu bukan hanya bisa terbang cepat. Yes, dia kecepatannya ngeri saudara. Raja Wali itu kalau terbang ya dia bisa mencapai kecepatan 160 km per jam. Saudara kalau pergi di tol luar kota ya, nah di situ tuh enak sekali itu saudara bisa ngegas itu. 160 km itu speeding gitu saudaraku, ngebut. Tapi ngerinya lagi saudaraku, Raja Wali ini kalau sedang terbang menukik, itu kecepatannya bisa mencapai 320 km per jam Bu.
Saya itu kemarin baca Pak artikel 320 km per jam itu hampir mendekati kecepatan kereta Wush. Ini yang di Bandung saudara, kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, saya nggak tahu berapa banyak dari saudara pernah naik Wush? Ada? Ada beberapa tangan-tangan terangkat. Saya baca artikelnya saudaraku, kecepatan Wush itu 350 km per jam. Jadi ketika Raja Wali menukik, kecepatannya itu hampir mendekati kecepatan kereta cepat Wush. Tapi ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bukan hanya faster, tapi Raja Wali itu punya kemampuan terbang tinggi, saudara. Dan ketinggian yang bisa dicapai seekor Raja Wali ketika dia terbang, itu bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 meter. Enggak main-main, saudara. 3.000 sampai 4.000 meter, ini ketinggian dari gunung tertinggi di Jawa. Ada yang tahu gunung apa? Semeru. Dengan mencapai ketinggian 3.676. What is my point, saudara? Pada saat Tuhan mengatakan dia mengumpamakan dirinya membawa saudara terbang seperti induk Raja Wali membawa anak-anaknya terbang di atas sayapnya. Tuhan sedang pengen ngomong sama saudara. Dia ingin membawa engkau terbang di ketinggian yang belum pernah engkau capai sebelumnya. Lebih tinggi dari apa yang kau pikir engkau sanggup untuk capai. Oh jadi. Bahkan sementara saya mengatakan ini kepada saudara ya, saya aminkan itu atas diri saya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang itu terjadi atas kehidupanmu. Terjadi atas kehidupan anak-anakmu, saudaraku. Dan tahukah saudara, kabar baiknya ketika engkau dibawa terbang dengan sayap Raja Wali, saudaraku. The journey is the same, khotbah 2 minggu lalu. Bukan berarti saudara terbang dengan sayap Raja Wali gak ada masalah. Bukan berarti kemudian saudara gak ngalami tantangan. The journey is the same. 2 minggu lalu saya berbicara tentang first class. Tapi experience-nya berbeda. Saudara dibawa terbang naik begitu saja, melejit tiba-tiba ada saja dibukakan pintu itu dan saudara bisa berkata, it must be God. Oh come on, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya mau perkatakan ini saudaraku. Saya tahu sementara saya mengatakan ini, saya tahu ketika saya membicarakan apa yang saya sebut rema ya saudara. Orang-orang di sini akan dibawa saudara, saya berdoa ya, imanmu diperkuat. Oh, tapi really saudara, how can I say this? Saya menantikan loh saudaraku, ada orang-orang ya, imannya nyampe. Engkau berjalan bersama the God of wonder, the God of miracles. Every single day kau bisa bersaksi dari mulutmu, Tuhanku dahsyat. Akan ada para businessman, businesswoman di tempat ini, engkau akan dibawa melampaui ketinggian yang sudah pernah engkau capai sebelumnya. Kemarin 2 minggu yang lalu saya dengar satu kesaksian dari salah satu anak jemaat kita, pelayan Tuhan kita di Jogja Pak. Hanya untuk sekolah ke Korea Selatan aja gak ada dana. Dia gak mampu, dia gak punya uangnya. Tapi itu mimpinya. Dia punya kerinduan, orang tuanya minta dia bersekolah di saudaraku, sekolah ketentaraan. Tetapi dia punya kerinduan dan mimpi untuk menjadi seorang aktor. Secara manusia gak mungkin, secara manusia gak bisa. Tapi dia mengikuti the God of wonder. Dia mengikuti Tuhan sang pembuat keajaiban. Dengan cara yang ajaib entah bagaimana saudara. Dibukakan pintu beasiswa yang secara manusia nggak mungkin. Dia masuk Universitas of Seoul Korea saudaraku. Dengan beasiswa penuh saudara.
Itu tidak pernah terjadi untuk orang Indonesia. Tapi bukan hanya itu saja saudaraku. Saya agak kaget sih, saya pernah nonton filmnya, jadi saya tahu saudara. Berapa banyak di sini juga penggemar drakor saudara. Saya pernah nonton filmnya, cuman saya nggak tahu itu orang Indonesia. Saya bahkan nggak tahu itu jemaat kita saudaraku. Sampai akhirnya dia casting saudara, waktunya dia debut saudaraku. Dia casting, dia masukkan CV ke banyak perusahaan, tetapi gak ada yang satu pun yang terima. Tapi dengar ini saudaraku, ketika kau belajar, terbang dengan sayap Raja Wali ini ya saudaraku. Tiba-tiba dibalik begitu saja, bukannya yang tadinya gak ada satu pun yang terima. Tiba-tiba dia dibuka jalan, kerjasama dengan Han Jimin. Kalau saudara lihat filmnya, saudara tahu yang saya maksudkan. Kerjasama dengan Suho EXO. Bintang-bintang ternamanya Korea, saudaraku. Saya perkatakan ya, hal-hal yang seperti ini buat orang-orang yang tangkap, saudara akan mengalami itu atas kehidupan saudara. Good news upon good news upon good news upon good news. Yang tidak pernah saudara pikirkan sebelumnya, just like that, terjadi begitu saja. Oh, saya mengalami ini dalam hidup saya saudaraku. Orang-orang ya, saya perkatakan ini ya saudaraku. Engkau akan dipakai Tuhan menginjil kepada orang-orang yang bahkan tadinya mengolok-olok dan mencemooh iman kekristenanmu. That's what I experience. Orang-orang yang tadinya begitu nyinyir, orang-orang yang tadinya begitu rupa memojokkan saya di sidang saudaraku pada saat itu, keluarga kami. Tapi somehow Tuhan balikkan begitu rupa orang-orang yang sama yang tadinya begitu mencemooh, dibawa Tuhan justru datang ke gereja melalui saudara-saudara di tempat ini. KKS, get ready ya. Get ready ya. Saya bukan hanya mengatakan kata-kata kosong. Get ready KKS, akan terjadi ledakan kelompok sel buat saudara yang bisa tangkap ini. Ledakan kelompok sel, tiba-tiba multiplikasi demi multiplikasi. Orang-orang itu berbondong-bondong datang dengan kehausan yang begitu rupa. Saudara tidak akan bisa mengerti dari mana mereka datang. Tapi tiba-tiba saudara akan mengalami. Berapa banyak dari saudara yang mau pakai Tuhan saudaraku. Jangan hanya duduk saudaraku, jangan mendengar firman, jangan hanya duduk untuk mendapat berkat. Saya perkatakan ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan panggil engkau. Tidak cukup engkau duduk saja terima berkat. Tapi Tuhan panggil engkau, Tuhan taruh kerinduan itu, ayo mulai melayani. Ayo mulai berjalan, ayo mulai bergerak, ayo gantian dipakai Tuhan. Jadi kepanjangan tangan. Kalau saudara katakan kepada saya, Pastor Nita, thank you for the message. Akan tiba waktunya perkataan yang sama dikatakan kepada saudara. Thank you for the message. Engkau dipakai Tuhan berbicara atas orang-orang tertentu dan tiba-tiba atas kehidupan orang itu mujizat terjadi begitu saja. Jujur ya saudaraku, saya menceritakan ini kepada saudara, I'm so excited. Saya menyala-nyala karena saya tahu ini rema saudara. Saya tahu ini rema. Sekian tahun yang lalu saudaraku, itu yang Tuhan kerjakan atas Musa. Saya rasa kita setuju ya kalau saya katakan seorang kakek-kakek berusia 80 tahun. With all due respect saudaraku, usia 80 tahun sepertinya kalau dipanggil kakek, boleh dong. Oke. Bayangkan saudaraku, kakek-kakek, Musa itu seorang kakek berusia 80 tahun. Disuruh Tuhan naik ke gunung Sinai. Turun lagi. Tidak berapa lama kemudian disuruh naik lagi. Turun lagi. Seperti yang saya sering katakan kepada saudara, banyak orang baca Alkitab, sukanya cuman baca, tapi gak bayangin. Kebayang gak saudara? Naik turun gunung, naik turun gunung, naik turun gunung, itu rasanya kayak apa? Saya tanya di sini, ada gak yang sudah pernah naik ke Gunung Sinai? Boleh lambaikan tangan saudara? Oke. Saudara tahu yang saya maksudkan, ada beberapa tangan terlambai di sini.
Beberapa tahun yang lalu bersama dengan koordinator pagi ini, saudaraku, Pak Dani dan Bu Clara, kami mendapat kesempatan naik ke Gunung Sinai. Oh, ada foto-fotonya juga, saudara. Kami sama-sama naik ke Gunung Sinai. Saya sudah diinfo sih, saudaraku. Saya sudah diinfo, itu puji Tuhannya masih ada pertolongan unta, saudara. Jadi kami naik unta sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan pertama, saudaraku. Berhenti setelah itu sudah tidak bisa pakai unta lagi, saudara. Kami harus naik. Saya mempersiapkan diri saya, wow udah langsung fitness, saudaraku. Udah langsung treadmill, saudara. Udah langsung lari, saudara. Gak gampang. Naik ke Gunung Sinai waktu itu kami berdoa, saudara. Di gua yang dipercaya tempat Musa berdoa. Kami naik, jujur ya saudara, itu banyak yang sudah mau nyerah. Ada beberapa teman-teman tuh sampai muntah-muntah, saudaraku. Karena saking gak kuat udahan. Ngos-ngosan sekali, capek sekali. Tapi worth it, saudara. Kalau saudara belum pernah, satu hari nanti kalau saudara dapat berkat ke Israel ya saudaraku. Ayo, saya ngomong sama Pak Jo, kalau saya ke Israel lagi, saya akan naik ke Gunung Sinai lagi. Worth it. Anak saya sampai di puncaknya saudaraku, enggak mau turun saudara. Dia ngomong, how come mami, aku gak pernah ngalami hadirat Tuhan sekenceng ini, kata dia. The presence of God is just so real. Teman-teman begitu naik itu ya saudaraku, merinding semuanya nangis bersama-sama saudara. Itu the presence of God, itu kita tuh bisa ngerasain kuat sekali saudaraku. Kita berdoa waktu itu tuh rasanya tuh gak pengen pulang gitu saudara. Pengen tinggal di sana, pengen KKR di sana gitu. Tapi ya gimana, kan itu bergantian, puncaknya itu kecil saudara. Jadi rombongan yang satunya naik, itu kita sudah harus turun. Kalau enggak terlalu banyak orang, guide itu menganggap itu berbahaya. Nah jadi kita sudah dikejar-kejar harus turun. Kita berpikir, berapa banyak dari saudara setuju dengan saya? Turun itu kan harusnya lebih gampang kan daripada naik kan. Itu Pak Jo sampai jatuh loh saudara. Kenapa? Karena pada saat kami turun, itu lutut udah geter. Itu betul lebih gampang Pak. Tapi kita tuh sudah gemeter lututnya. Jadi kita tuh sampai aduh waktu turun tuh sampai akhirnya ada tanjakan yang cukup curam ya saudara. Kita tuh saya hampir jatuh, Pak Jo jatuh saudara. Itu mau naik unta udah kapok-kapok saudara. Karena ternyata naik unta memang si kakinya gak capek. Tapi selangkangannya lumayan saudara. Saudara kebayangkan, unta itu kan bukan kayak kuda ya, dikasih pelana ya. Unta kan gak ada pelananya. Sudah gitu untanya tuh kayak apa ya saudara? Kita lebih takut mati dari dia saudara. Dia tuh kayak gak bisa membedakan mana pinggir jurang. Jadi saya aduh Tuhan Yesus sudahlah. Kami akhirnya pulang itu sudah gak mau naik unta saudara. Kami jalan sampai bawah. Karena naik unta deg-degannya lebih daripada kami jalan saudaraku. Udah gelap malam saudara. Gak ada penerangan. Itu unta dengan santainya ngeloyor. Ngeloyor saya ngelihatnya di samping jurang saudara. Tapi coba ya, ini poin saya. Coba saudara perhatikan saudaraku. Untuk Musa naik turun itu saya aja naik ya turun ya saudara. Habis itu tuh kayak kaki itu ya saudara apa? Aduh apa bahasa saudara apa itu? Orang Jawa bilang kayak digebukin maling saudara. Wah itu sakit apa pegel semuanya saudara. Kebayang enggak kakek-kakek 80 tahun loh. Saudara sering baca firman ya tapi enggak membayangkan. Kakek-kakek 80 tahun disuruh naik turun disuruh naik lagi. Berapa banyak setuju dengan saya, itu kekuatan ilahi. Oh yes. Hal yang sama saya melihat dalam bentuk manusia hidupnya sekarang itu yang terjadi di Pastor E.A. Debuye, saudara. Deddy Jiu. Dia tuh punya satu rutinitas yang dilakukan setiap hari yang namanya doa keliling. Itu kan campnya dia tuh gede banget, saudaraku. Camp gerejanya itu sebagian itu mengatakan sudah mencapai 55.000 hektar. Besar sekali saudara, besar. And it's real. Jadi sejauh mata memandang kami jalan sampai seberapa jauh pun itu area gereja semua. Nah dia itu punya kebiasaan doa keliling.
Sampai berkilo-kilometer, saudara. Banyak dari pendeta-pendeta muda dengar cerita tentang hal itu dan mereka tertantang. Mereka ngomong sama Daddy Gio, Daddy, boleh nggak ketika kamu nanti jalan doa keliling, kami ikut. Daddy Gio senyum, saudara. Ayo, ayo. Usianya sudah 82 tahun ini. Ayo, kata dia. Benar, saudara. Pemuda-pemuda ini, pendeta-pendeta muda ini keliling doa barengan sama Daddy Gio. Setengah jalan, mereka gini, saudara. Sudah cukup. Kami enggak nyangka, kamu kalau doa keliling enggak main-main. Itu berkilo-kilometer, saudara, dia jalan. Itu anak-anak muda sudah angkat tangan, dia bilang kami udah enggak kuat, udah kami stop di sini aja, kamu silakan lanjut. Daddy Gio dengan santainya jalan, saudara. Sampai akhirnya Daddy Gio pulang, disamperi lagi, mereka masih ngos-ngosan. Kok sampai di sini aja? Ayo jalan lagi, katanya, saudara. Ada orang-orang ya akan diberikan oleh Tuhan stamina ilahi loh. Stamina ilahi, kenapa, saudara? Tahukah saudara, untuk saudara terbang tinggi itu capek. Banyak orang mengatakan kepada saya, Pastor, saya berdoa Tuhan berkati saya. Saya berdoa Tuhan angkat saya tinggi. Diangkat tinggi, anginnya tinggi. Itu pressure-nya enggak gampang, saudara. Saudara dibawa terbang dengan sayap Raja Wali, yes, you will see a lot of wonders. Tapi jangan salah, tantangan masalahnya enggak kalah banyak. Buat saudara yang berkata, this is not what I want. Kalau saudara enggak siap dengan masalahnya, jangan minta dibawa tinggi sama Tuhan. Karena kalau sekarang saudara sudah melihat masalah yang kau hadapi di tempat yang lebih tinggi, masalahnya jauh lebih berkali-kali lipat. Itu butuh mental yang amazing, saudaraku. Itu butuh stamina yang amazing. Tapi saya berdoa ya saudara, di tempat ini seperti yang saya katakan tadi, ada orang-orang yang bisa dibawa Tuhan melakukan itu. Sehingga di dalam kehidupanmu, orang itu bisa melihat engkau hanya tanah liat biasa. Tapi mereka tahu kalau engkau bisa mencapai ketinggian itu, it must be God. Itu pastilah Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan saudara. Dan justru dari situlah nama Tuhan dipermuliakan. Oh, boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Anak-anak muda, ayo. Ayo saya tantang saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh ya saudaraku. Benar-benar ada orang yang punya kerelaan hati dibawa Tuhan besar. Banyak orang mintanya besar tuh saudara, tapi saya ngomong dengan bahasa ini, kerelaan hati untuk dibawa besar. Karena engkau dibawa besar ya, bayar hargamu besar. Banyak yang di tengah jalan sudah ngomong sama saya gini, Pastor, saya mau yang nyaman aja. Saya mau besar tapi gak segitunya, Pastor. Tapi harus ada orang-orang yang rela ya saudaraku. Dibawa untuk bayar harga sedemikian rupa. Supaya engkau bisa dibawa besar. Orang lain, generasi demi generasi di bawahmu. Melihat apa yang engkau kerjakan dan mereka berkata, kalau dia bisa, aku juga bisa. Oh, kalau mau tepuk tangannya. Buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaan saya sekarang saudara. Pastor, terus kalau Tuhan bawa tinggi, terbang tinggi. Jadi bukan hanya faster ya saudara. Faster minggu lalu kita sudah bicara. But faster and also higher. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan kerjakan itu? Kenapa Tuhan mau bawanya itu faster and higher? Apa cuman buat kita kayak untuk bangga-banggaan saudara? Atau hanya kita buat kayak apa? Flexing gitu saudaraku, boasting. I don't think so. Saya akan bagikan 3 hal. Kenapa sih Tuhan itu mau bawa saudara di ketinggian yang tidak terduga? Kenapa? Kenapa, ada apa? Di ketinggian itu tuh ada apa? Yang pertama saudara, di ketinggian yang tidak, hanya di ketinggian tertentu itulah saudara bisa melihat dengan lebih luas. Saya ulang ya saudara. Bedanya terbang tinggi dengan terbang rendah itu hanya soal visi.
Karena Raja Wali itu dibawa terbang tinggi, itu sebabnya dia bisa melihat apa yang hewan lain gak bisa lihat. Karena dia dibawa terbang begitu tinggi, dia itu bisa melihat lebih luas. Beda kalau saudara lihat ayam. Tok, 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 saudaraku. Kan? Coba saudara perhatikan, dengan ketinggian segitu, apa yang dia bisa lihat? Ya ulat-ulat kecil di tanah, saudara. Bahkan kalau enggak hati-hati, dia berebut dengan ayam yang lain. Karena itu yang bisa dia lihat. Dia enggak bisa lihat apapun selain daripada itu. Begitu dia lihat satu ulat, ada ayam lain yang mau ambil ulat yang sama. Mereka berebut. Saya perkatakan ini ya saudaraku. Keturunan orang benar perkasa di bumi. Ketika engkau dibawa terbang di atas sayap Raja Walia, engkau dibawa melihat hal-hal yang tadinya belum pernah engkau lihat sebelumnya. Tiba-tiba you see it. Gitu. Kalau saudara masih ingat rema di awal tahun ini apa saudara? Ada yang masih ingat gak? What you see is what you get. Masih ingat kisahnya? Waktu Abraham dibawa Tuhan ngeliat utara, selatan, timur, barat. Tuhan ngomong apa? Seberapa matamu melihat, aku berikan kepadamu. Do you see it? Ada banyak orang dibawa Tuhan ngeliat, ngomongnya gini, capek Tuhan, gak bisa. Kalau yang itu kayaknya gak mungkin. What you see, I will give it to you. Tapi if you cannot see it, how can he give it to you? Ketika kau dibawa certain height ya saudara, ketinggian tertentu, engkau mulai melihat hal-hal yang tadinya tidak pernah terpikirkan sekalipun. Itu seperti tiba-tiba kayak your eyes wide open dan saudara bisa ngomong gini, oh, it can be done. Bisa loh, bisa, ada jalannya. Itu yang Tuhan kerjakan atas Yusuf. Jangan remehkan small beginning ya Bapak Ibu. Jangan remehkan permulaan kecil. Jangan remehkan. Small beginning yang seolah-olah nothing. Yusuf, dia dapat penglihatan. Oh kita buka aja ayatnya saudara. Kejadian yuk kita lihat. Kejadian. Pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5 sampai 11. I'm so excited saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Kita bergantian boleh ya? Ayat 6 saudara baca. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6 yuk dengan suara keras 2, 3. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya. Karena perkataannya itu, ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 10. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11 sama-sama. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya, saudaraku. Saya tuh ingat dalam hidup saya ya saudaraku. Pertama kalinya saya dinubuatkan untuk menjadi hamba Tuhan, saya itu baru berusia sekitar 12 tahun, 11-12 tahun. Dalam kenaifan saya
Saya datang ke mami papi saya bilang, papi mami boleh gak jadi full timer? I was 12 years. Saya dimarahin, kamu mau macem-macem, umur 12 tahun mau apa kamu jadi full time? Sekolah, kata papi mami saya. Saya lanjutkan sampai SMP, saya datang lagi ke papi mami saya. Mami papi sudah boleh belum jadi full time? Diketawain, aneh-aneh kamu, sekolah katanya. Sampai akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika di usia saya yang SMA, saudara. Lulus SMA saya katakan kepada papi mami saya, I wanna be a full time. Saya mau jadi pendeta. Mami papi saya akhirnya lepaskan saya, saudaraku, untuk saya kuliah dan pursuing ke arah teologi. Butuh waktu yang tidak cepat, saudaraku, dari nubuatan yang diberikan kepada saya sampai terjadi dalam hidup saya. Apa yang terjadi atas kami hari ini? Puluhan tahun yang lalu sudah ada hamba-hamba Tuhan yang diutus kepada kami. Saat itu saya nggak ngerti, saudaraku. I do not understand at that time. Ketika mereka menubuatkan untuk Pastor Joe, saya nggak ngerti, saudara. Tapi apa yang terjadi sekarang ini sudah pernah dinubuatkan oleh beberapa hamba Tuhan. Jangan, do not despise the small beginning. Kalau ada di antara saudara, Tuhan pernah berjanji atas hidupmu, hanya karena situasi dan keadaanmu membuat itu tidak bisa terjadi, jangan lepaskan mimpimu. Saya tahu ada orang-orang ya, Tuhan tuh sudah taruh itu di hatimu, tapi again and again gitu, kayaknya gagal lagi. Sampai engkau berkata, mungkin saya salah dengar suara Tuhan. It takes process, yes. Yusuf begitu dapat mimpi itu yang terjadi sebaliknya. Dia dibuang, dia dijual, dia menderita, dia dipenjara. Tapi dia gak pernah melepaskan mimpinya. Saya masih ingat sekali film Yusuf itu buat I Love Disney, saudaraku. At that time ya, not now. I love Disney. Waktu saya lihat filmnya Yusuf ya, saudaraku. Saya ingat banget lagu yang dinyanyikan Yusuf waktu itu, dia terpuruk di penjara dan dia ngomong kayak gini. You know better than I, you know the way. Itu dalam keterpurukannya Yusuf melihat mimpi yang begitu besar, tetapi kenyataan di depan matanya berkebalikan 180 derajat. Sebagai seorang anak muda, dia hancur, saudaraku. Tapi Yusuf tidak pernah melepas mimpi itu. Saya tidak mengatakan saudara harus jadi kayak Yusuf ya. Karena berkali-kali saudara menemukan Yusuf ini masih anak polos, saudara. Dia tuh naif. Dia dapat mimpi, dia so excited, dia ceritakan ke saudara-saudaranya. Alkitab mencatat dia semakin dibenci. Semakin dia cerita, udah begitu saudaraku, dia gak kapok. Tadi ayat berapa kembali ngomong lagi, dia cerita lagi. Kalau yang pertama dia cerita, berkas gandum kakak-kakaknya sujud kepada dia. Sekarang yang kedua ditambahin, aku juga lihat loh. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud. Wah, itu saya gak bisa kepikir lah, saudaraku. Itu kalau saudara-saudaranya pengen nyekik Yusuf itu ya, kalau saya bilang ya ini anak emang tengil gitu, saudaraku. Gak sadar diri gitu. Tapi dia so excited. Nah ini saudaraku, perhatikan ini ya saudara. If I can give an advice. Selama bertahun-tahun saya mengalami ya saudaraku, saya harus menemukan satu kenyataan pahit ini. Di mana saya belajar, tidak semua orang bisa bersuka cita bersama dengan saudara. Itu kenyataan yang buat saya itu kayak like the hard truth yang hit me very deep gitu. Saya dulunya berpikir seperti Yusuf, kalau kita diberkati, kalau kita bersuka cita, orang lain ya harusnya ikut bersuka cita. Tahukah saudara, saya menemukan ya, it's okay saudara diberkati, it's okay saudara diangkat. It's not okay kalau diangkatnya lebih tinggi dari orang yang saudara ceritakan itu. Sorry saudara. That's the hard truth. Gak banyak orang bisa bersuka cita dengan saudara. Terus pelajarannya apa, Pastor? Be careful.
kepada siapa engkau menceritakan. Ada yang boleh diceritakan dan ada yang gak perlu diceritakan. Karena akan ada orang-orang ya saudara, ketika kau ceritakan itu, bukannya bersuka cita dengan saudara, dia bisa serobot ide saudara. Dan akhirnya dia bergerak lebih cepat daripada saudara. Saudara kehilangan kesempatan saudara. Ada orang-orang yang bahkan bukan hanya menyerobot ide saudara, dia hancurkan saudara. Dia jegal saudara, dia pastikan saudara tidak bisa lebih maju. Hanya dengan saudara dibawa ke tempat lebih tinggi, saudara sudah menjadi sumber iri dari banyak orang. Saya menemukan semakin dibawa tinggi, semakin sedikit jumlah orang yang saya bisa bercerita. It's a hard truth. I hope itu tidak terjadi buat saudara. Tapi kadangkala saya melihat ya saudaraku di dalam perjalanan ya, kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Kapan waktunya cerita? Kapan kepada siapa cerita? Sebesar apa porsi yang boleh kau ceritakan? Saya rasa lebih mudah orang itu berduka cita dengan saudara daripada bersuka cita bersama saudara. Tapi dengar ini, just because that happened, jangan pernah menyerah. Terus pegang mimpimu. The small beginning. Tunas yang kecil itu bisa tumbuh menjadi begitu tinggi tanpa kau sadari. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, hanya di ketinggian tertentu, saudaraku. Karena Raja Wali itu ada di ketinggian tertentu. Dia itu bisa mengakses makanan yang tidak diakses dan tidak dapat diakses hewan lain. Maksudnya gimana, Pastor? Karena dia ada di ketinggian tertentu. Dia itu bisa mendapat makanan di udara. Burung-burung lain, saudaraku. Dia bisa mendapat makanan di laut. Dia bisa mendapat makanan di darat. Ini yang saya lihat terjadi dalam hidupnya Daud. Akan ada orang-orang di sini ya, ini yang saya percaya akan terjadi saudaraku. This is what I truly believe, karena itulah yang saya rasa terjadi atas hidup saya. Ada hal-hal yang saudara ngomong, it's not your class yet. Bukan di situ level saudara. Tapi somehow ya ketika kau dibawa terbang dengan sayap Raja Wali ya, engkau dibawa naik ke level-level yang tadinya you are not from that level. Engkau pulang ke kampung halamanmu, engkau kembali kepada keluargamu, mereka sudah tidak melihat engkau dengan cara yang sama lagi. You have changed. Mereka hanya bisa terlongong-longong dan mereka hanya bisa kayak, ya they just hanya bisa mengakui itu dalam hidup saudara. Itu yang dialami Daud. Seorang anak bukan dari kalangan bangsawan. Daud itu tidak dari kalangan bangsawan. Dia bahkan tidak mendapat pelatihan militer Pak. Dari seluruh saudaranya, Daud ini hanya penggembala 2-3 ekor. Masa depan seperti apa toh saudaraku yang bisa didapat? Tapi lihat ya, ketika engkau taat kepada Tuhan, engkau berjalan, ngikuti remanya Tuhan, tuntunannya Tuhan, mungkin gak masuk akal. Tapi saudara nanti akan melihat yang dialami Daud, tiba-tiba yang bukan keturunan bangsawan menikah dengan anak raja. Gak mungkin zaman itu tuh nonsen. Gak bisa. Yang bukan orang ketentaraan mengalahkan raksasa sebesar Goliat. Berapa banyak yang saudara berkata, Pastor, that is me. Aku mau, Pastor. Aku mau dibawa melakukan itu semua. Bukan kelas saudara. Belum level saudara. Tapi somehow
Faster than you think. Higher than you think. Engkau dibawa terbang begitu rupa, saudara. Betapa takjubnya Daud sampai dia itu kepengen sekali bales kepada Tuhan. Dia berikhtiar dalam hatinya, Tuhan, aku mau membangunkan sebuah rumah. Dengan kenaifan seorang Daud ya saudaraku. Wah, menurut saya itu amazing sekali loh di zaman itu, saudara. Bagaimana seorang manusia membuatkan rumah untuk quote-quote ya saudara. Ya bahasa saya salah ya. Seorang Tuhan. Saya tidak seharusnya mengatakan seorang Tuhan ya, but the entity is there gitu. Saya disclaimer, saudara tahu maksud saya ya. Bagaimana manusia bisa membuatkan rumah untuk Tuhan. Yang bahkan seluruh muka bumi ini, semua di bumi ini dia yang ciptakan. Tapi kerinduan Daud itu menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan takjub dengan hatinya itu, saudara. Ini yang Tuhan katakan, kita lihat ya. Kita buka, saudaraku. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Kerinduan Daud itu menyentuh Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Lihat saudara, ini Tuhan sendiri yang ngomong. Aku yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba. Daud bukan siapa-siapa. Untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang yang ada di bumi. Saya waktu baca ayat ini ya saudara, saya aminkan itu dalam hidup saya. Ada orang-orang yang akan ngalami ini saudaraku. Tuhan membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ayat 12 yuk kita lompat. Ayat 12, 13, kemudian ayat 16. Boleh bantu saya saudara? Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Perhatikan ya, kata kokoh ini muncul berkali-kali di sini. Yang pertama, aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 13 yuk, 23. Dialah yang akan mengokohkan, muncul lagi ya saudaraku. Ayat 16 yuk sama-sama 23. Keluarga dan kerajaanmu akan, keluar lagi ayat kata ini. Untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan, untuk selama-lamanya. Saudara harus tahu ini. Tuhan itu gak banyak bicara saudara. Perhatikan, saudara perhatikan aja di dalam Alkitab. Tuhan itu gak banyak bicara. Saudara nanti ngerti apa yang saya katakan. Artinya gimana Pastor? Kalau dia sudah mengulang sesuatu berkali-kali, jarang-jarang dia mengulang sesuatu 2 kali. Lebih jarang lagi 3 kali. 4, 5 sampai seterusnya. He mean it. Itu message yang very clear sekali. Saudara. Buat Daud, ayat ini diulang-ulang terus-menerus kokoh, kokoh, kokoh. Kokoh. Lihat seperti apa respon Daud yuk. Ayat 18. Sama-sama kita baca. 2, 3. Boleh dibantu multimedia? Oke. 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata apa saudara? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saya berdoa itu yang terjadi atas hidup. Begitu besarnya kebaikan Tuhan sampai engkau berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan ada orang-orang di tempat ini ya saudara, sampai akhir hidupmu kau berusaha membalas kebaikannya. Tidak habis-habis kebaikannya dalam hidupmu. All the days of your life. Kau merasakan he is just so good. Dan yang terakhir ketiga saudara,
Di ketinggian tertentu itu ya saudaraku, seekor Raja Wali itu aman dari predatornya. Sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor kalau Pastor bilang semakin saya dibawa tinggi semakin besar tantangannya. Kalau gitu saya di bawah-bawah aja. Gak aman saudara. Sama jerninya kok, saudara di bawah, saudara di atas, dua-duanya ngalami masalah. Orang banyak uang bingung nyimpen uangnya, orang gak punya uang juga bingung saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sama-sama, mau saudara sukses, mau saudara gak sukses, dua-duanya punya masalah. Kenapa milih gak sukses kan gitu toh? Sama-sama masalahnya. Ketika kau dibawa terbang ya saudara, perhatikan ini. Ketika kau berjalan di dalam covenant-nya Tuhan, nanti kau akan melihat protection upon protection upon protection. Diizinkan tapi tidak dibiarkan. Jatuh tapi tidak tergeletak. Itu janjinya Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Lihat aja saudara. Emangnya orang benar gak bisa jatuh? Gak apa-apa. Jatuh itu gak selalu jelek kok. Tapi yang penting kan bangkit lagi toh. Bangkit lagi. Kita ini ya saudaraku, ngalami percepatan yang dari Tuhan. Saat ini yang di Solo, KA City sedang bergerak. Anugerah demi anugerah lah saudaraku, saya gak bisa menceritakan. Goodness upon goodness upon goodness. Visi yang Tuhan berikan atas gereja ini, it was like already years ago, saudara. Saya kalau nggak salah ingat ya, sekitar 10 bahkan belasan tahun, saudara. Yang lalu Tuhan berikan visi atas gembala sidang senior kita, 1 juta jiwa, 1000 gereja lokal. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan menjadi bagian dari misi. Saya lihat tangan-tangan terangkat. Kemarin kami pergi ke Nias, saudaraku. Teman-teman semua responnya sama. Dulu mereka berpikir duduk di kursi yang empuk, AC yang dingin, karpet yang empuk, itu sudah selayaknya. Sampai-sampai kami di sana melihat what a privilege yang saudara punyai ada di tempat ini. Karena ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang bahkan tidak bisa beribadah dengan layak. Kami mendapat kesempatan melihat di sana. Gereja Keluarga Allah dibangun di sana saudaraku. Yang tadinya maaf kata saudaraku, gedung ibadahnya itu seperti kandang ayam. Dan itu literally. Tuhan sudah bangunkan gedung yang layak dengan bata. Tetapi kemarin kami melihat gedung yang tadinya seperti kandang ayam itu direnovasi, dipakai untuk Kids Impact-nya. Kemarin kami sama-sama bergerak, kami sepakat. Saya ajak saudara ya, yuk terlibat sama-sama yuk. Masuk di dalam misi 1 juta jiwa. 1000 gereja lokal dibangun di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Kita tuh maunya cepat saudaraku, tapi segala sesuatu tuh apa ya saudara? Ada waktunya Tuhan ya. Mau saudara paksa kalau belum waktunya tuh ya nggak bisa. Tapi saya melihat visi KA City ini ya saudara. Tuhan itu pakai untuk membangkitkan penuai-penuai. Dan ajaibnya saudaraku, tahun lalu saya itu sebenarnya karena mau menyekolahkan anak, saudara. Saya berangkat bersama keluarga, saudaraku. Kami ketemu dengan satu sekolah yang namanya Oral Roberts University. Sangat jarang di Amerika, saudaraku, yang ada di tengah adalah presiden dari Oral Roberts University, Dr. Wilson. Sampingnya istrinya, kanan istrinya, samping kanannya lagi anaknya, saudaraku, yang di ujung sebelah kiri saya adalah perwakilannya, wakilnya Dr. Scott, wakilnya beliau. Kami enggak menyangka saudaraku, karena di Amerika seperti yang saudara mungkin sudah pernah dengar ya sekarang ini ya, kekristenan itu sangat menyedihkan sekarang ini.
masih berdiri sebuah sekolah yang luar biasa saudaraku, spirit filled. Itu enggak banyak saudara-saudara. One of the best sekolah Kristen saudaraku. Yang mana bahkan hamba-hamba Tuhan besar di Indonesia menyekolahkan anaknya di sana. Saya tidak berasal dari sekolah ini, kemarin mungkin kalau disampaikan, kami tidak berasal, saya dan Pak Jo bukan berasal dari sekolah ini tadinya saudaraku. Tapi kita sempat berpikir gimana ya nanti Jessica gitu. Kalau lingkungan pergaulannya kurang bagus, bagaimana? Tapi justru kami dipertemukan dengan sekolah ini saudaraku. Dan yang luar biasanya dari pembicaraan, muncullah pembicaraan mereka ingin membuka di Indonesia. Dan apa ya saudaraku, Tuhan itu kalau bekerja itu satu-satu kayak puzzle ditaruh gitu saudara. Dipersiapkan, saya percaya Tuhan pakai untuk mempersiapkan penuai di kemudian hari saudara. Besok tanggal 7 ya, betul ya, minggu pertama bulan Juli saudaraku. Dr. Wilson akan melayani, minggu depan masih minggu kelima saudara. Jadi Juni ada 5 minggu. Minggu depannya lagi 2 minggu dari sekarang. Presiden dari Oral Roberts University akan datang ke Indonesia dan akan berkhotbah di gereja kita. Bersamaan dengan itu beliau akan meresmikan ORU Indonesia saudaraku. Nantinya akan mulai dibangun dari Jakarta terlebih dulu. Mereka akan memakai gedung kita ini di sini nantinya, saudaraku. Buat saudara yang punya kerinduan ataupun panggilan ke arah sana, saya ajak join, ayo. Literally saudara, dibutuhkan sangat banyak penuai. Tidak harus jadi full time, saudara bisa seorang businessman, tetapi dibekali dengan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Sehingga gak gampang kau digoyangkan. Gak gampang kau dengar pengajaran-pengajaran dari luar terus kemudian saudara bilang mana yang benar gitu. Saya melihat pengajaran mereka ini selama puluhan tahun saudaraku konsisten. Arahnya sama dengan gereja kita. Di luar dugaan saudaraku karena di Indonesia mereka, this is the first time mereka buka dan mereka memilih gereja kita. Saya percaya ya saudara, Tuhan akan bawa faster and higher. Tuhan persiapkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi Dia mau pakai banyak orang bersama-sama menuai di akhir zaman. Berapa banyak dari saudara yang rindu dipakai Tuhan? Saya undang saudara bangkit berdiri. Pemain musik boleh maju ke depan. Datang di hadapan Tuhan, saudaraku. Datang di hadapan Tuhan. Ada banyak orang di sini yang Tuhan tidak mau engkau hanya melihat ke bawah, mengais-ngais seperti seekor ayam. Terus melihat dan berputar-putar dengan masalahmu. Come on, saudara. Everybody got a problem. Setiap orang punya masalah. Tapi jangan terkurung dengan masalahmu. Bangkitkan imanmu. Latih stamina rohmu. Untuk menginjak-injak masalahmu. Jangan terus berputar. Dan akhirnya Tuhan mau bawa saudara pun susah saudaraku. Karena engkau ya terus ada di situ aja kayak di perputaran putaran dari masalah saudara sendiri. Seperti apa sih kayak labirin pusaran yang tidak ada akhirnya kayak gitu ya. Tapi ayo gain your strength, cepat keluar dari masalahmu. Karena yang saya tahu ya, Tuhan mau bawa engkau besar. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan angkat engkau bukan hanya untuk dirimu sendiri. Karena janji Tuhan untuk Abraham, melalui engkau dan keturunanmu seluruh bangsa di muka bumi ini akan diberkati.